Dari yang awalnya seorang direktur perusahaan besar, pria ini sekarang harus datang ke kandang ayam untuk sekedar mengambil telur untuk bahan masakan di restoran mereka. Namun saat ini koki mereka sedang ada urusan ke luar negeri, sehingga mereka cukup kesulitan menjalankan restoran walaupun koki mereka sudah meninggalkan semua resep rahasia miliknya. Sebelumnya restoran mereka baik-baik saja, sampai akhirnya mantan pacar koki Yunju yang selama ini sudah tidak ada kabar bertahun-tahun tiba-tiba datang lagi. Padahal saat ini Yunju sudah mulai dekat dan akan menjalin hubungan dengan Hanwoo. Setelah pulang berkencan dengan Hanwoo, Yunju mendapat telepon lagi dari mantan pacarnya, dan keesokan harinya Yunju tidak datang ke restoran lalu meninggalkan pesan kalau ia pergi ke Jepang untuk waktu yang cukup lama dan menyerahkan semua urusan restoran kepada mereka. Yunju juga sudah meninggalkan buku resep rahasia miliknya agar bisa digunakan oleh Jin Myung untuk memasak. Ternyata Yunju pergi ke Jepang bersama mantan pacarnya. Hanwoo benar-benar sangat gelisah memikirkan Yunju yang pergi secara mendadak seperti ini. Bahkan ia sudah berpikiran bahwa Yunju akan pergi untuk selamanya. Hanwoo juga sampai mimpi Yunju melakukan hal yang tidak-tidak dengan mantan pacarnya. Namun yang sebenarnya dilakukan oleh Yunju adalah ia ingin menjenguk guru sekaligus koki kepala di tempat kerja lamanya yang saat ini sedang sakit parah. Pria ini adalah orang yang sangat dihargai oleh Yunju, makanya ia mau pergi sampai sejauh ini. Dulunya Yunju bersama mantan pacarnya ini bekerja di sebuah restoran mewah di Jepang. Namun karena suatu insiden, Yunju harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Mantan pacarnya mencoba mengajak Yunju datang lagi ke restoran mewah tempat mereka kerja dulu. Ia berniat untuk mengajak Yunju kembali bekerja di sini, dan salah satu triknya adalah mencoba mengembalikan memori-memori masa lalu Yunju di tempat ini bersamanya. Lagi-lagi pria ini mencoba membujuk Yunju untuk kembali ikut bersamanya dan bekerja lagi di restoran ini. Tapi tetap saja Yunju tidak mau. Di tengah perdebatan mereka, Hanwoo malah tiba-tiba muncul dan itu benar-benar membuat Yunju kaget sebab dia tidak menyangka Hanwoo akan menyusul sampai sejauh ini. Saat Yunju dan mantannya akan pergi, Hanwoo malah memberhentikan mobil mereka dan mengatakan Yunju meninggalkan sesuatu yang penting, dan ternyata benda itu adalah dirinya. Mulai saat ini, Hanwoo akan terus mengikuti mereka berdua karena ia tidak akan membiarkan Yunju berduaan dengan mantan pacarnya di Jepang. Pokoknya kemanapun mereka pergi, Hanwoo terus mengikuti dan tak peduli walaupun sempat dicuekin. Namun saat Hanwoo sedang makan bersama Yunju dan mantan pacarnya, ia mendapat kabar dari Koki Jam bahwa perusahaan keluarga Hanwoo akan bekerja sama dengan sebuah restoran mewah di Jepang, dan ternyata itu adalah restoran tempat mantan pacar Yunju bekerja. Hanwoo benar-benar tidak menyangka kalau akan terjadi kebetulan seperti ini, dan ia pun seperti akan merencanakan sesuatu. Namun Hanwoo tetap berusaha seolah-olah tidak terjadi apapun. Tepat pula saat ia kembali ke kedai, mantan pacar Yunju mendapat pesan dari abang Hanwoo untuk membicarakan kerjasama mereka. Disinilah Hanwoo mengambil kesempatan untuk kembali berduaan dengan Yunju. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Yunju tak sengaja melihat ada sebuah kedai ramen, dan setelah mencicipi ramen itu, Yunju kaget karena rasanya sangat unik. Setelah ngobrol dengan pemilik kedai ramen ini, barulah Yunju tahu bahwa ternyata kedai ramen ini adalah langganan koki gurunya yang saat ini sedang sakit. Barulah akhirnya Yunju kepikiran untuk kembali membuatkan ramen kesukaan gurunya sebagai upaya mengembalikan ingatan gurunya yang saat ini sedang demensia dan tak mau makan makanan apapun selain kesukaannya. Yunju akan menggunakan dapur restoran lama tempat ia bekerja untuk membuat ramen kesukaan gurunya. Namun ia malah tak sengaja menemukan ada beberapa obat di tong sampah dapur ini, dan mantan pacarnya tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa obat itu miliknya. Ramen buatan Yunju pun langsung disajikan kepada guru mereka, dan ternyata setelah dicicipi oleh Koki Tatsuo, ia sangat suka ramen itu. Tidak pernah Koki Tatsuo makan selahap ini selama ia sakit, dan barulah Koki Tatsuo ingat dengan Yunju setelah mencicipi masakannya. Koki Tatsuo pun meminta maaf kepada Yunju atas insiden yang terjadi di restoran mereka sampai Yunju harus mengundurkan diri. Melihat Koki Tatsuo yang mulai pulih, mantan pacar Yunju malah meminta semua orang untuk keluar dan ingin
berbicara berdua saja dengan Koki Tatsuo. Barulah setelah ia keluar, pria ini mengatakan bahwa ia sudah menjual restoran mereka kepada perusahaan besar di Korea, yang itu adalah perusahaan keluarga Hanwoo. Yunju akhirnya mengerti maksud dan tujuan mantan pacarnya itu. Yunju yakin mantan pacarnya sengaja membuat Koki Tatsuo semakin sakit selama ini dengan cara membuang obat yang seharusnya diberikan kepada Koki Tatsuo agar ia bisa mengambil alih jabatan sebagai kepala Koki. Namun ternyata Hanwoo sudah mengambil langkah besar terlebih dahulu. Setelah tahu niat buruk dari mantan pacar Yunju ini, ia memohon kepada ibunya untuk dikembalikan menjadi direksi dan Hanwoo pulang ke Korea pagi tadi. Ia sudah membatalkan kerjasama antara perusahaan dan restoran tempat mantan pacar Yunju ini bekerja. Setelah semua niat jahatnya terbongkar, masih beruntung Koki Tatsuo masih mau memaafkan dan mengatakan bahwa restoran mereka tidak boleh dijual dengan begitu mudah. Untunglah Hanwoo sudah mengambil langkah yang benar dengan membatalkan kerjasama itu. Yunju pun tentu saja tidak akan kembali ke Jepang dan akan pulang ke Korea bersama Hanwoo, lalu akan meneruskan restoran yang baru saja mereka kembangkan.